Halo teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Lukman Ramdan dari Prodi S1 Teknologi Informasi Universitas Amikom Yogyakarta dengan NIM 218211186. Di sini saya akan berbagi pengalaman saya dan manfaat yang saya dapatkan selama mengikuti kegiatan pelatihan super unggul atau PSU yang berbasis NLP untuk memenuhi mata kuliah etika profesi. Apa itu PSU? PSU merupakan kegiatan wajib yang diikuti oleh mahasiswa baru Universitas Amikom Yogyakarta. Apa sih tujuan PSU ini? PSU ini bertujuan untuk membangun peserta didik menjadi pribadi baru yang handal dalam beberapa hal. Yang pertama, membangun hubungan intrapersonal dan interpersonal. Yang kedua, membangun sikap mental positif. Yang ketiga, memahami identitas dirinya. Dan yang keempat, memiliki kemampuan memutuskan dan menetapkan tujuan atau goal setting. Kegiatan PSU ini saya ikuti selama 4 hari dengan menggunakan virtual Zoom meeting. Dikarenakan pada saat PSU ini berlangsung, masih terjadi pandemi COVID-19, sehingga tidak bisa bertatap muka. Apa sih yang saya siapkan untuk mengikuti PSU ini? Yang saya siapkan untuk mengikuti PSU ini, yang pertama ada kertas HVS, yang kedua spidol atau pensil dengan berbagai warna, dan ballpoint. Selama saya mengikuti PSU ini, saya diberikan materi mengenai PSU dengan tugasnya yaitu menggambar tujuan dan permasalahan yang telah diberikan dengan memberikan arahan dan penyelesaian masalah mengenai rencana yang telah dibuat. Jadi ketika saya mengikuti PSU ini selama 4 hari, sehari pasti menggambar dan menulis. Diberikan beberapa pertanyaan dan Anda tuliskan di kertas HVS. Dia ada 4 ya di sini. 1, 2, 3, 4. Jadi di sini diberikan beberapa pertanyaan seperti contoh. Pertanyaan seperti contoh, apa peran kamu 5-10 tahun ke depan? Siapa yang mendukung Anda di masa itu? Jelaskan apa yang harus Anda miliki. Jadi ini salah satu pertanyaan, saya lupa hari keberapa. Jadi setiap Anda mengikuti PSU, pasti Anda 1 hari pasti akan diberikan pertanyaan dan suruh menulis dan menggambar. Jadi HVS, ballpoint, kertas atau pensil warna itu sangat diperlukan. Lalu manfaat PSU yang saya dapatkan yaitu komunikasi efektif. Jadi saya di sini dapat belajar bagaimana sih agar komunikasi saya dengan orang lain itu bersikap efektif. Yaitu sehingga dapat mencapai umpan balik antara saya dan orang yang saya ajak bicara. Lalu sikap mental positif. Jadi di sini kita harus mempunyai mental yang positif ya. Kita harus pede. Cara menumbuhkan sikap mental positif itu yang pertama kita harus mengetahui diri kita sendiri. Kita mulai kelebihan apa, hobi kita apa yang harus kita banggakan. Yang kedua mengetahui masa depan. Jadi kita mempunyai pandangan untuk masa depan kita. Yang ketiga memiliki motivasi. Jadi kita tidak lidah-lidah ya untuk mencapai masa depan. Itu tahu tujuan, yang kelima aturan jelas, dan yang keenam melibatkan diri dengan lingkungan sekitar. Lalu menetapkan goal setting. Goal setting ini apa yang akan kita capai ke depannya. Mungkin dari jarak dekat atau jangka panjang, jadi kita sudah memiliki goal setting. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ada sedikit potongan pembicaraan saya dengan teman-teman ya mengenai PSU ini. Ada Mas Lukman. Halo Mas Lukman, baru masuk di. Ya, berarti goal setting. Tapi Mas Ilmi udah ada itu enggak apa? Goal setting yang jangka dekatnya lah. Kan kita masih mahasiswa, mungkin ada goal setting.
pas menjalani kuliah gitu. Untuk yang paling dekat sekarang itu yang pastinya ingin cepet-cepet lulus kuliah dah itu aja. Diperlancar segala tugasnya ya mungkin. Ya. Ya. Nah, sih kan kita kan ini loh. Ini kan nanti dilihat sama Bapak Ibu dosen. Ada pesan supaya kuliah kita lancar tugasnya mungkin. Apa ya sekarang kan susah ya Pak Bu mungkin bisa difasilitasi dari kampus atau gimana gitu. Oh ya, disediain VGA. Amin. Sediain VGA di Amikom no. Berarti kita tinggal beli 2 semester atau 3 semester yang akan datang sampai akhir. Amin ya Allah. Amin. Oke, makasih Mas Ilmi. Sekarang lanjut. Apa yang lain antara 4 materi tadi. Mungkin apa Mas Zen? Waduh, rali materi. Wah, elek. Skip. Lupa ya Mas Zen, soalnya udah hampir 1 tahun juga. Oh iya, hampir 1 tahun ya. Iya. Oh ya. Apalagi siang-siang. Tidur siang. Waduh. Ini Mas Dimas gimana ya? Mas Ahmad Dimas ini. Aku yang memegas mungkin ya Mas sama kayak Mas ini tadi di goal settingnya sih. Tapi kalau pendapat saya goal setting yang saya tangkap itu kayak kan dulu disuruh menuliskan beberapa keinginan kita di masa depan ya. Nah, itu ada berapa tuh Mas? Terus ntar disaring menjadi satu keinginan. Aku menangkapnya itu kayak aku dulu itu pengen sesuatu hal yang banyak banget gitu. Jadi nggak ada yang saya fokusin satu, tapi malah fokus kepada hal-hal yang lain yang banyak tadi. Setelah mengikuti PSU itu saya jadi oh iya gini ya. Ternyata aku harus fokus sama satu tujuan untuk di masa depan gitu. Aku harus fokus terhadap apa yang menjadi tujuanku gitu. Satu dan itu harus satu. Nah, kalau satu itu sudah terrealisasikan mungkin bisa menambah keinginan lagi gitu sih menurutku. Yang aku tangkap dari PSU kemarin. Oke, mantap. Mas Zen udah ingat materi? Ya, ada. Ya, mana? Yang mana? Positif yang membekas. Kan ada mengetahui diri sendiri. Oh, berarti dari hobi, kesukaan dan seterusnya. Kalau tidak mengetahui diri sendiri ya susah. Terus mengetahui masa depan. Kita juga harus mengetahui masa depan yang akan kita capai. Harus punya tujuan gitu ya. Kalau nggak punya tujuan hidup, ngapain hidup? Itu aja. Kayak Mas Yogi itu ya kan. Si Yogi. Terus merah ini apa ya? Namanya. Terus kita juga harus memiliki motivasi. Ya, itu seperti halnya manjata wajata. Wah, dalam banget tuh. Ya akan mendapatkannya. Iya. Tahu tujuan, yang habis itu tahu tujuan. Kita melangkah lebih lanjut kalau tidak tahu tujuan, ya gimana lagi? Susah. Tapi ada dampaknya gak Mas? Apa sebelum ikut PSU kan dapat materi sikap mental positif. Nah, itu pernah diterapin nggak pas kuliah? Mungkin kita kan online kan, tapi kan pernah beberapa kali blended juga itu. Sikap mental positif yang saya dapatkan setelah PSU itu, saya mengetahui keinginan masa depan saya, terus mengetahui apalah hobi saya. Oh, mantap. Dan saya harus mengerti tujuan hidup saya ke depannya. Oke, mantap sekali. Super sekali. Super, salam super. Nah ini Mas Lukman ini baru join. Gimana Mas? Antara 4 materi saat PSU yang paling membekas yang mana? Halo. Suara adzan kedengeran nggak yo? Enggak. Enggak kedengeran. Sedikit. Kalau saya paling membekas
goal setting ya. Soalnya ya masa depan tetap harus direncanakan dari sekarang. Kalau saya apa yang kita lakuin sekarang ya menentukan masa depan. Kalau masa depan tinggi kita sekarang cuma lidah-lidah ya sama aja. Walaupun saya kuliah ya masih lidah-lidah. Oh, jujur sekali. Udah Mas. Singkat. Yang saya paling tanggap itu selama PSU. Maksudnya yang paling membekas untuk masa depan. Sekarang Mas Yogi gimana Mas? Halo Mas Yogi? Hei. Ya. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya, antara 4 materi PSU yang paling membekas yang mana Mas? Aku pada besen sih. Oh, pada besen. Mental positif. Jadi orang gampang insecure ya. Kayak nek masalah itu iso berpikir secara positif loh. So menyelesaikan dengan baik gitu. So terus iso sikap mental positif iso nyambung neng sing materi seperti goal setting gue. Jadi wis sikap mental positif nggih goal setting insyaallah easy peasy lah. Oke. Mantap. Iya sih. Kalau kene kan paling lagi insecure koyo semester 1 lah, paling di insecure apa wae? Selain VGA. Tapi paling insecure ki koyo kanca-kancaku ki koyo wis levelnya di atas rata-rata lho. Aduh, pinter nggak animasi. Opo iso aduh. Secure parah sih. Tapi berhubung ada materi kemarin PSU itu. Caranya insecurean opo iso. Penting yakin. Ya, bismillah sih lah ini ya. Yakin pada diri sendiri. Yang penting niat dan berusaha. Di sini kita juga belajar. Masa de iso dhewe iso kan. Oh, ya asik. Mungkin. Padha menungso madang sego. Soalnya Lukman. Saya tidak makan nasi, mohon maaf. Dia disebut lele. Iya sih, mantap.